Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak majelis pengajian yang saya hormati, menyadari akan tugas dan fungsi kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini, membawakan dan memperjuangkan risalah Islamiyah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tugas kita ini adalah kafatan linnas dan rahmatan lil alamin, yang berarti minimal ada dua komponen dasar yang harus menjiwai dan melandasi penampilan kita sebagai seorang muslim di dalam membawakan tugas sebagai khalifatullah, membawakan dan memperjuangkan risalah Islamiyah ini. Yang pertama, kafatan linnas, untuk seluruh dan segenap umat manusia, bukan buat diri orang seorang saja, bukan untuk kepentingan rumah tangga, keluarga, sanak famili kita saja, malah bukan untuk bangsa Indonesia saja, tetapi kafatan linnas, untuk seluruh dan segenap umat manusia. Dalam hubungan ini tentu kita dituntut untuk berpikir dalam cakrawala pemikiran yang lebih luas. Tidak pantas, tidak wajar dan tidak benar kalau umat Islam berpikir picik, berpandangan sempit yang sangat terbatas untuk kepentingan golongan saja, untuk kepentingan partai saja, untuk kepentingan satu kelompok saja. Sebab kita membawa sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat dan untuk kepentingan kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Siapapun dan di posisi manapun, di golongan dan di pihak manapun dia berada, dia punya kewajiban. Kita punya kewajiban untuk menyantuni mereka. Kita punya kewajiban untuk memenuhi hak dan tuntutan manusiawi mereka. Dan apa yang dia tuntut, apa yang dia perlukan, itulah yang kita bawakan dan itulah yang kita perjuangkan. Harapannya, tuntutannya, sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala memang sudah tahu duluan, dan itulah sebabnya diturunkan wahyu ini dan diamanatkanlah penyebarannya kepada kita. Yang kedua, rahmatan lil alamin, bahwa kita membawakan risalah Islamiyah ini, kita memperjuangkan risalah Islamiyah ini harus ditandai, harus ada unsur dan komponen rahmatan di sana, bahwa tidak dan bukan oleh kebencian, tidak dan bukan oleh permusuhan, tidak dan bukan untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan kita, tapi senantiasa harus ditandai untuk kepentingan semua umat manusia, sehingga kesan, warna, corak, penampilan senantiasa menonjol, senantiasa dominan, senantiasa terasa adanya motivasi yang melandasi berupa rahmatan, sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membuat orang memang betul-betul merasa terpikat, merasa terangsang, merasa mendapat keuntungan lewat tutur kata kita, lewat tingkah laku dan perbuatan kita. Nah, kedua unsur ini saja sudah mengharuskan kita untuk memiliki beberapa sifat-sifat tertentu, untuk memiliki beberapa watak-watak tertentu dan kepribadian-kepribadian tertentu,
sampai kepada memerlukan corak sibegah mental dan perasaan tertentu. Pantang dan tidak boleh Bapak Majelis yang berbahagia kita fanatik kepada satu golongan dalam pengertian satu firqah, sebab itu akan tidak menjaga eksistensi dan kelestarian kafatan linnas daripada warna mision Islam ini sebagai warna dasar dan warna utama daripada risalah Islamiyah ini, yaitu kafatan linnas. Sama sekali kita tidak boleh menganggap musuh, sama sekali kita tidak boleh menganggap lawan hanya gara-gara dia tidak berada dalam satu kelompok tertentu, hanya gara-gara dia dan mereka tidak berada pada satu golongan tertentu. Dimanapun mereka berada, dia manusia, dan kita harus menganggap dan melihat mereka sebagai objek kita, objek untuk turut mendapat dan kebagian apa yang ada di dalam Islam. Dan berbicara tentang apa yang ada di dalam Islam, sesuatu yang sifatnya bentuknya adalah rahmatan, sekali lagi rahmatan, kasih dan sayang sidang jamaah yang berbahagia. Kalau kita telujuri dan dalami hal ini lebih jauh lagi, dapat kita berkata, kenapa manusia kadang-kadang bertingkah melakukan sesuatu yang mengundang emosi kita? Kenapa kadang-kadang manusia macam-macam ulahnya yang memang seolah-olah mengundang kita untuk menganggap dia sebagai lawan kita, sebagai musuh kita, yang mengundang kebencian dan emosi kita? Kalau kita tidak sadar Bapak Majelis yang berbahagia, bahawa dia adalah objek kita, dia adalah umat kita, dia adalah sasaran kita, yang merupakan kewajiban kita untuk turut kebagian dengan apa yang sementara kita bawa, dengan apa yang sementara kita perjuangkan. Di sanalah tentu setan akan berhasil menjerat kita dengan perangkapnya. Tapi kalau kita sadar kita adalah khalifah, kita adalah ummatan wasatan litakuna syuhada'a 'alan nas, kita adalah umat perantara, kita adalah umat yang menimbang, kita adalah umat stabilator yang menstabilkan setiap keadaan ada yang pincang, yang bertugas untuk memperindah sesuatu yang buruk, di mana mereka adalah umat kita. Taruhlah kita katakan dalam posisi sebagai guru, mereka adalah murid kita, sebagai posisi pemimpin mereka adalah umat dan kaum umat kita yang berkewajiban untuk kita bimbing, untuk kita santuni, untuk kita tuntun. Terpancinglah pasti emosi kita. Tapi kalau kita sadari akan posisi kita ini, akan posisi kaf, akan tugas kita yang berwarna, yang corak dasarnya adalah kafatan linnas, rahmatan lil alamin, InsyaAllah Bapak Majelis, kita akan berkata dan kita akan menarik kesimpulan bahawa mereka berbuat begitu, mereka melakukan ulah yang seperti itu, yang memancing kebencian, yang memancing permusuhan, adalah akibat rohaninya di dalam keadaan lapar, rohaninya di dalam keadaan haus, rohaninya di dalam keadaan belum mencicipi dan menikmati nilai-nilai yang justru terada di dalam Islam ini, yang justru merupakan kandungan Islam ini, yang mereka belum sempat merasakannya, yang mereka belum sempat menikmatinya, sehingga timbullah tingkah, timbullah ulah yang memang pasti tidak menyenangkan, yang memang pasti tidak menguntungkan. Dalam kuliah malam Jumat yang lalu kita sudah katakan bahawa para ahli psikolog telah menyelidiki dan menarik kesimpulan bahawa baik Hitler maupun Mussolini maupun Napoleon Bonaparte, demikian juga raja-raja dan penguasa-penguasa yang pernah dikenal di dalam sejarah, tidak kecuali seperti Namrud, Fir'aun, melakukan kekejaman, melakukan kesadisan, adalah wujud, adalah pertanda daripada kehausan rohani yang lapar sekian lama, yang haus sekian lama, sehingga gara-gara tidak kebagian makan, tidak kebagian minum, dia cari sesuatu yang memang dia perlukan, dan untuk memuaskan rohani dia bikinlah spekulasi. Barangkali kalau saya bunuh sekian orang, kalau saya benci sekian orang, kalau saya tangkap sekian orang, kalau saya melakukan ini, akan timbullah ketenangan, rasa puas sebagai penguasa. Dia coba, dia tingkatkan kekejaman itu, dia tingkatkan kesadisan itu. Tetap jiwa tambah merana, tetap rohani tambah lapar, tambah haus, tambah macam-macam yang dia lakukan. Majelis yang berbahagia,
Apatah lagi dalam keadaan seperti mereka tambah dibenci, mereka tambah dimusuhi, mereka tambah dijauhi, mereka tambah tidak disantuni, mereka tidak ditawarkan kepadanya sesuatu yang justru merupakan kebutuhannya. Tambah jauhlah dia, dan tambah jahatlah dia, tambah liarlah dia, tambah banyaklah tindakannya yang pasti tidak menyenangkan dan pasti tidak menguntungkan. Sebab Bapak Majelis, saudara-saudara yang saya hormati, berbeda halnya rohani dalam keadaan lapar dengan jasmani yang lapar. Kalau jasmani ini lapar, tidak terpenuhi kebutuhan makanannya, tidak terlayani tuntutan minumannya, dia lapar, dia haus, paling kadang dia akan berakibat jasmani ini akan loyo, jasmani ini akan lemah, dan lama-lama jasmani ini tidak dapat berfungsi apa-apa. Mata tidak bisa memandang, telinga tidak bisa mendengar, dan barang yang ringan pun tidak bisa dia angkat, dan ujung daripada itu semua matilah dia. Dan berakhirlah cerita jasmani yang tidak mendapatkan kebutuhan makan dan minumnya, hanya sekedar begitu saja. Tetapi lain halnya kalau rohani ini lapar. Kalau rohani ini tidak terpenuhi kebutuhan makanannya, tidak terlayani tuntutan minumannya, sehingga dia lapar, dia haus, bukan dia akan loyo, bukan dia akan tidak berfungsi dan berperanan sebagaimana tadi nasibnya sang jasmani, tetapi justru akan bertingkah, justru dia akan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak menguntungkan dirinya. Taruhlah kita katakan dia akan ngamuk, dan dia akan menggunakan fisik ini, dia akan menggunakan jasmani untuk menyalurkan ngamuknya itu, untuk membantu menopang menjadi alat daripada perasaan laparnya, perasaan hausnya. Di sanalah dia akan benci semua orang, di sana dia akan benci semua pihak, di sana dia akan melakukan tingkah dan tindakan yang dia perkirakan akan menyenangkan dan memuaskan dirinya. Dia akan menjadi manusia kejam, dia akan menjadi manusia sadis, dia akan manusia kejam, zalim dan lain-lain sebagainya, sebagai wujud daripada kelaparan rohani, kehausan rohani, kerinduan rohani kepada sesuatu yang justru merupakan kebutuhannya. Makin lama rohani tidak terpenuhi kebutuhannya, jangan dikira seperti jasmani bahwa akan menunggu matinya, tapi malah justru akan tambah jadi kerakusannya, tambah jadi kebiadabannya, tambah jadi kekejamannya. Dan disinilah kalau para khalifatullah, para pembawa risalah Islam melihat adegan seperti itu, dia langsung juga menjatuhkan vonis sebagai musuh yang harus dibenci, sebagai lawan yang harus dibunuh, sebagai pihak yang harus diperangi. Tambah jadilah keadaan itu, tambah tidak baiklah situasi itu. Tapi kalau disadari bahwa dia adalah pasien yang harus kita obati, dia adalah objek yang harus kita perbaiki, dia adalah umat yang harus kita tuntun, kita cari cara, kita tempuh bermacam-macam metode dengan bermacam-macam jalan yang memungkinkan dia dapat menikmati dan mencicipi Islam itu. Sebab yang menyebabkan mereka begitu, Islam, sekali lagi Islam, yang justru penuh dengan hal-hal yang merupakan kebutuhan esensial daripada rohani, belum dia cicipi, belum dia nikmati. Nah, disinilah kita harus menyadari sekali lagi posisi kita. Kita perlu menyadari betul-betul kedudukan kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Apakah dia namanya ketua RT? Apakah dia namanya Pak Bupati? Apakah dia namanya gubernur? Apakah dia namanya menteri? Apakah dia namanya presiden? Dia adalah manusia yang memerlukan Islam ini, Bapak Majelis yang berbahagia. Sebab kalau mereka itu, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, manakala dia tidak merasakan ketenangan batin, manakala dia tidak merasakan kepuasan, manakala dia tidak merasakan kesyukuran, manakala dia tidak merasakan kedamaian, manakala dia tidak merasakan kebahagiaan yang tamak, yang sempurna, adalah isyarat dan pertanda rohaninya lagi haus. Kenapa mereka gelisah? Kenapa mereka resah? Bukan karena rumahnya kecil, bukan karena kekayaannya sedikit, bukan karena pangkatnya rendah, bukan karena uangnya tidak cukup. Tidak, dan sekali lagi tidak. Tapi karena mereka tidak mengerti kenapa dia gelisah, kenapa dia resah. Dia kira rumahnya yang kecil, dia perbesar rumahnya, kegelisahan tambah jadi.
Dia berusaha berjuang untuk menaikkan dan mencapai pangkat yang lebih tinggi. Keresahan tambah menjadi jadi. Tadi pada waktu rumah kecil tidak terlalu banyak maling yang ditakuti, tapi sesudah rumah jadi besar, banyak betul pintu yang harus dijaga. Meningkat dia punya keresahan, meningkat dia punya kegelisahan. Sebab bukan rumah kecil yang harus dirubah menjadi besar untuk mendapatkan kepuasan. Bukan itu tuntutannya, bukan itu kebutuhannya, bukan itu yang kurang di dalam dirinya. Yang kurang di dalam dirinya, rohaninya lagi haus, rohaninya lagi rindu, rohaninya lagi mendambakan sesuatu yang memang merupakan kebutuhan esensinya. Dia coba ganti istrinya, malah tambah jadi kekacauan itu. Bukan istri yang mau diganti, Bapak majelis yang berbahagia. Bukan istri yang mau dipoles, bukan itu yang menjadi sumber masalah. Bukan menjadi sebab daripada seluruh kegelisahan, seluruh keresahan. Tapi sekali lagi, rohaninya lagi mendambakan sesuatu yang memang merupakan kebutuhan esensinya. Apa itu? Sekali lagi, mentaati dan mematuhi Islam ini. Manakala justru sebaliknya, Bapak majelis yang berbahagia, kendati pun jasmani ini sudah terpenuhi seluruh kebutuhannya, istrinya sudah cantik, rumahnya sudah besar, uangnya sudah banyak, pangkatnya sudah tinggi, pengawalnya juga banyak, namanya sudah populer. Tapi kalau rohani lagi gelisah, masih cukup banyak orang yang dia harus bunuh, masih banyak orang yang harus dia benci, sebagai alamat bahwa terlalu banyak tuntutannya yang belum terpenuhi. Rasa takutnya mencekam dia setiap saat. Semua orang dia curigai akan mengurangi kekayaannya, akan mengancam pangkat dan kedudukannya, akan mengganggu istrinya, dan akan mengurangi kebahagiaannya. Adalah alamat isyarat kegelisahan rohaninya. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan terus-menerus berada di dalam kegelisahan yang tak berkunjung berakhir. Sebaliknya, Bapak majelis yang berbahagia, dapat malahan manakala tuntutan rohani ini sudah terpenuhi kebutuhannya, kendati pun berani kita berkata demikian, kendati pun jasmani tidak terpenuhi kebutuhannya, masih dapat bertahan, masih dapat bertahan. Dia berada di dalam keadaan yang normal, di dalam keadaan yang stabil. Sebab kalau memang kebutuhan rohani terpenuhi betul-betul dengan sesungguh-sungguhnya, sesempurna-sempurnanya, dia akan berada kepada satu tingkat keasyikan yang asyik masyuk. Dan kalau itu sudah dicapai, majelis yang berbahagia, jasmani ini dapat dikatakan lupa sudah akan tuntutannya, lupa sudah akan kebutuhannya. Berkali-kali kita berikan contoh, tidak usahlah sampai kebutuhan rohani yang betul-betul memang terpenuhi secara sempurna, kebutuhan rohani yang paling utama, yang paling lengkap, orang lagi asyik saja. Lain lagi asyik main domino, kalau memang dia orang tukang domino, dalam bahasa Portugis Pak, domeng. Kalau memang dia pemain domeng, pemain domino atau pemain catur, dia bisa tidak makan, tidak minum dari pagi sampai pagi, digocok itu terus alat permainan, dan kalau perlu tidak mandi 2 hari 2 malam, tidak makan, tidak ketemu istri, lupa pekerjaan, lupa anak, dan lupa segala-galanya. Itu saja yang dia ingat, lempak nol, lempak kosong. Ya, itu saja yang dia ingat, menang atau kalah. Demikianlah kalau juga lagi main catur. Apa sebabnya? Rohaninya di sana tertipu, seolah-olah terpenuhi kebutuhannya, padahal tidak. Setan berhasil mengelabui dia bahwa ini yang diperlukan rohanimu. Ternyata setelah selesai, barulah dia rasakan bahwa sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Barulah dia lapar, barulah sembarang dia sikat, makanan basi kah atau makanan halal kah, tidak jadi masalah, sudah keliwat lapar. Yang baru dia sadari setelah berhenti main domino. Bayangkan kalau memang rohani ini kebutuhannya terpenuhi, yang memang betul-betul merupakan keperluannya, yaitu liqa Rabbi, berhasil jumpa dengan Tuhannya, berhasil menjalin komunikasi yang intim, yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Bapak majelis yang berbahagia ingat makan, jangankan ingat minum, dirinya sendiri bisa dia lupa kalau dia ada. Yang terasa pada waktu itu, yang terlihat pada waktu itu, yang terbayang pada waktu itu, baginya tinggal satu, la maujudu illallah.
Tidak ada lagi sesuatu yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dia rasakan apa artinya dia ini. Setiap saat bisa saja dia hancur, setiap saat bisa saja dia tidak punya arti apa-apa. Apa artinya pangkat ini? Setiap saat bisa lepas. Apa artinya uang? Setiap saat bisa lenyap. Apa artinya istri? Setiap saat bisa diambil orang. Apa artinya nyawa? Setiap saat bisa melayang. Kalau begitu memang benar, la maujudu illallah, tidak ada yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran dia, kehadiran kita, adanya kita, semuanya adalah wujud pertanda nyata adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Majelis, karenanya marilah kita menarik satu kesimpulan tegas supaya merubah juga prinsip kita, pendirian kita, sikap kita selama ini. Mari kita sayangi orang-orang yang macam-macam tingkahnya. Apakah dia namanya pejabat tinggi? Apakah dia namanya menteri? Apakah dia namanya presiden? Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan, yang tidak menyenangkan, mari yang timbul di dalam diri kita rasa sayang, rasa cinta. Bagaimana menyelamatkan dia? Jangan rasa benci. Dia lakukan itu semua, dia perbuat itu adalah akibat kehausan rohaninya, kehausan batinnya. Dia mendambakan sesuatu yang memang merupakan kebutuhannya yang esensial. Apa itu? Islam ini, sekali lagi Islam ini, kalau toh mereka kadang-kadang benci kepada Islam, kalau toh mereka kadang-kadang musuhi Islam, bukan karena dia benci Islam, bukan karena dia musuh Islam, dia belum kenal Islam yang sesungguhnya. Dan itu adalah pertanda kita yang belum berhasil mengenalkan Islam yang sebenarnya. Kita yang belum berhasil memperlihatkan potret Islam yang sesungguhnya. Kita yang belum berhasil menampilkan profil Islam yang sebenarnya liwat diri kita, liwat tutur kata kita. Bagaimana musuh-musuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya setelah dia mengetahui Islam itu persis, dia memberikan pengakuan yang tadinya menjadi musuh bebuyutan menjadi pendukung utama. Lihatlah umpamanya seperti Khalid bin Walid, lihatlah seperti Abu Sufyan, lihatlah yang lain-lain. Semuanya adalah musuh-musuh bebuyutan. Setelah dia tahu Islam itu, dia malah justru merupakan pendukung-pendukung utama. Apa bedanya umat Banu Khattab? Jadi kita manakala menemui orang-orang yang tidak menyenangi Islam, itu adalah akibat dia belum mengerti Islam yang sebenarnya. Dan yang paling pasti, kita yang belum berhasil mengenalkan Islam yang sebenarnya. Kita yang belum berhasil memajang diri, mengenalkan diri dalam penampilan sebagai profil Islam persis dengan caranya Nabi menampilkan dirinya. Bapak Majelis yang berbahagia, kalau kita sudah berada pada sikap dan pendirian seperti ini, tidak ada rencana dan tidak ada landasan, tidak ada warna di dalam kita membawakan Islam ini dengan kalimat caci maki. Tidak ada lagi dikenal di dalam perjuangan Islam kalimat-kalimat yang bernada menuding. Tidak ada lagi suara-suara sumbang yang serba menyalahkan. Yang ada himbauan, yang ada undangan, yang ada santunan, yang ada adalah rangsangan supaya orang datang menikmati Islam ini. Islam akan menyebarkan hal-hal yang memang orang cari. Kenapa mereka gelisah? Kenapa mereka resah? Kenapa mereka penyakitan? Kenapa mereka tidak tenang? Kenapa di dalam dirinya tidak ada kedamaian? Main tangkap, main tembak, main bunuh, main penjara. Apa sebab? Sebab jiwanya penuh dengan permusuhan. Kenapa demikian? Dia dan mereka belum menikmati Islam ini, belum merasakan enaknya yang dinamakan salat lail umpamanya. Dia belum merasakan enaknya yang dinamakan zikir. Dia belum mencicipi enaknya yang dinamakan membaca Al-Quran. Dia belum merasakan bahagianya, keuntungannya yang dinamakan memberikan maaf kepada orang. Bagaimana enaknya memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah. Bagaimana enaknya dan bahagianya menutupi kesalahan orang, menutupi rahasia orang. Bagaimana enaknya dan bahagianya perasaan kita meringankan beban yang lagi dipikul oleh orang begitu berat. Semuanya itu adalah merupakan isi daripada ajaran Islam ini sesungguhnya.
Kalau sudah begitu perasaan kita, sudah begitu semua keadaan di dalam diri kita, di sana sebenarnya kita telah bekerja dengan modal iman. Memang sebenarnya Bapak Majelis tidak mudah, tidak gampang membawakan Islam ini seperti yang telah dibawakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada beliau bersama dengan para sahabatnya. Pribadinya, wataknya bukan watak Islam pada dasarnya, pada mulanya, tapi adalah watak Arab, adalah watak menurut silsilah garis keturunannya. Tapi kemudian setelah mereka masuk Islam, kenapa ada persamaan watak padanya? Kenapa ada persamaan kepribadian? Kenapa ada sibegah celupan yang seragam di dalam bertutur kata, di dalam bertingkah, di dalam berbuat, di dalam mengambil kebijaksanaan? Yang tadinya Bilal adalah budak, sama kebijaksanaannya, sama cara berpikirnya, sama pola memandangnya dengan Abu Bakar As-Siddiq yang berada di dalam rumpun bangsawan. Umar bekas bajingan masuk Islam, seolah-olah dia saudara kandung dengan Umar, seolah-olah dia saudara kandung dengan Abu Bakar, dengan Bilal, padahal famili pun tidak. Kenapa demikian? Sebab mereka di dalam bertutur kata, mereka di dalam bertindak, sudah iman semua landasannya, sudah iman yang memotorinya, sudah iman yang menggerakkan itu semua. Sehingga wajar kalau kesamaan-kesamaan di sana kita temukan. Di sini letak masalahnya. Datang-datang kita juga mau berbuat seperti Umar, mau berbuat seperti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau bertingkah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kok tidak kunjung-kunjung sama Bapak Majelis yang berbahagia? Padahal Islam juga kita, Abu Bakar juga Islam, Quran juga pedoman kita, Abu Bakar juga Quran juga pedomannya. Tapi Abu Bakar penuh kasih sayang, kita penuh kebencian. Umar bin Khattab penuh santunan, kita penuh permusuhan. Abu Bakar memberi maaf kepada orang, kita tidak. Bapak, orang tidak salah pun rasanya kita mau hukum. Orang yang tidak apa-apa pun kita benci. Di mana letaknya ini? Ayat juga yang kita pegang, hadis juga yang kita punya dasar tindakan. Tapi kenapa orang dermawan? Kenapa kita kikir Bapak Majelis yang berbahagia? Apa ini? Abu Bakar seluruh hartanya dia korbankan untuk agama. Kita malah harta agama kita korbankan untuk diri. Padahal kita ini semua juga adalah Islam. Di mana letak perbedaannya ini? Kenapa sampai jadinya cerita begini ini bentuknya? Usut punya usut. Abu Bakar, Umar, Bilal, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertindak, bertingkah, bertutur kata dengan modal dan landasan iman. Kita tidak, majelis yang berbahagia. Kita bertindak, kita berbuat dan melakukan sesuatu atas nama Islam, tetapi dengan landasan nafsu, dengan landasan emosi, dengan landasan gengsi, dengan landasan golongan, dengan landasan interes untuk kepentingan pribadi, bukan dan tidak untuk iman. Itulah sebabnya dalam rangka supaya kita dapat bertingkah dengan modal iman, supaya seragam, supaya senada warna celupannya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, dengan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas kalau mulai dari wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga, sebelum kita sampai kepada wahyu yang keempat, wahyu yang mewajibkan, wahyu yang menekankan, wahyu yang sudah sampai kepada tingkat menugaskan kita tandang kegelangan, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala di sana berkata, sebelum anda turun ke lapangan, sebelum anda tandang kegelangan, membawakan diri atas nama Islam, memperjuangkan Islam ini dan menyebarkan Islam ini sebagai makanan untuk manusia, sebagai minuman untuk manusia, cek lebih dahulu, seleksi lebih dahulu, jajaki lebih dahulu, apa iman sudah ada di dalam diri anda, apa iman sudah memenuhi rongga dada anda. Sebab manakala tidak, maka obat yang akan kita sebarkan akan dianggap racun oleh orang yang menerimanya. Kenapa di tanah Nabi kalau Islam ditawarkan orang kok senang betul? Kenapa sekarang kalau Islam ditawarkan malah orang jadi jengkel, orang jadi marah, orang jadi benci?
Cuma kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan di zaman Nabi itu banyak betul memberi pertolongan dan sekarang seperti tidak? Bukan Tuhan yang sekarang ini beda dengan Tuhan yang dulu, masih tetap sama. Dan itu juga. Cuma yang jadi masalah sekarang ini, apa memang kita membawakan Islam ini sudah modal Islam? Sebab kalau sudah modalnya yang beda, titik tolaknya yang beda, landasan dasarnya yang beda, warna pertamanya beda, bagaimanapun juga akan melahirkan perbedaan-perbedaan yang prinsipil sekali sifatnya, sehingga hal-hal yang tadinya memukau dan penuh pesona akan penuh dengan hal-hal yang mengundang jijik dan mengundang kebencian. Maka diceklah sebelum surah Al-Mudaththir turun, yang memberikan kesempatan dan anjuran supaya kita turun ke lapangan, dijajaki lebih dahulu ada tidaknya iman di dalam diri kita. Di mana mengeceknya? Di dalam Al-Muzammil, Bapak Majelis yang berbahagia. Apa betul iman ini ada? Cekin pertama, penjajakan pertama, apa Anda mampu bangun sembahyang tengah malam? Apa Anda di tengah malam, di saat ngorok, di saat mendengkur orang lain, di saat asyik-asyiknya orang di dalam kelambu, kita malah justru bangun untuk melakukan komunikasi dengan Allah, untuk menyedot dan menyadap sekian banyak kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya betul-betul dengan modal iman yang kita sedot di tengah malam, itulah yang menjadi kekuatan kita nantinya besok kalau kita turun ke lapangan, supaya itu betul yang menjadi senjata kita manakala besok kita bawakan Islam ini. Dicek, dijajaki di sana. Apa memang kita sudah berhasil bangun tengah malam? Dan yang lebih penting, apa Quran sudah menjadi bacaan kita? Bacaan yang tartil, bacaan yang menggores, bacaan yang membekas, bacaan yang memang memberikan warna kepada jiwa kita, yang memberikan pengaruh kepada tindakan kita. Demikianlah seterusnya. Apa memang kita sudah asyik zikir dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa memang kita sudah kecantol dengan Allah? Dan demikianlah seterusnya, dalam rangka untuk menempatkan Allah pada proporsinya, di dalam menempatkan Allah pada kedudukannya yang sebenarnya. Sudah pernahkah kita tawakal? Sudah pernahkah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pernahkah kita berkata dan bersumpah di dalam salat kita, di dalam kontak komunikasi kita dengan Allah, bahwa ya Allah, saya ini tidak punya arti apa-apa, saya sadar akan dosaku, saya sadar akan kelemahanku, saya sadar dengan seluruh noda dan kekuranganku, Engkau terserah. Saya mau dihancurkan, saya tidak punya daya apa-apa untuk mengelak. Saya mau dilumat, jadi debu, jadi apapun sekarang, tidak ada yang bisa menghalangi Engkau ya Allah. Dan saya terlalu pantas untuk dihancurkan. Saya penuh dosa, saya penuh noda, dan itulah pertanda saya sebagai manusia. Dengan seluruh kelemahan saya digoda, saya dirayu setan, saya tidak bisa bertahan ya Allah. Kiranya kalau memang saya dihancurkan, Engkau kuasa menghancurkan saya. Tapi kalau saya kiranya masih diberi kesempatan, secerca peluang untuk memperbaiki diri, tolong ya Allah berikan kesempatan itu. Tolong berikan waktu itu untuk saya perbaiki diri ya Allah. Saya sadar, saya lakukan ini dosa bukan karena membangkang, bukan karena demonstrasi, bukan karena mencoba-coba menantang dan mengecek kekuasaanmu dan ketuhananmu. Tidak ya Allah, tidak. Saya sadar bahwa ini terjadi karena kelemahan saya. Kalau saya diberikan kesempatan memperbaiki diri, saya akan gunakan kesempatan itu. Siapa tentunya yang tidak terharu mendengar pernyataan ini? Ini namanya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kesempatan itu diberikan ya Allah, saya akan manfaatkan betul-betul. Saya akan korbankan diri saya, harta saya, dan apa yang ada pada diri saya. Sudah pernahkah kita mengeluarkan pernyataan seperti itu? Dan sudah pernahkah kita buktikan, Bapak Majelis yang berbahagia? Dan sudah pernahkah kita merasakan kerawanan-kerawanan situasi, kegawatan-kegawatan kondisi yang kita lalui, di mana kita terjepit, di mana kita berada pada sesuatu yang sangat antagonis, yang sangat dilematis, yang sangat paradoksal, di dalam keadaan tidak ada jalan keluar selain daripada menyerah penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala hal itu Allah berikan, terasa
sekali itu terasa bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita, secerca kesempatan untuk kita manfaatkan. Dan alhamdulillah, setelah kita memperbaiki diri, rupanya bukan secerca, Allah memberikan lebih banyak daripada apa yang kita minta. Di sanalah semua untuk mengecek iman. Dan di sanalah juga kita dituntut, apa betul kita mampu sabar? Sebab kalau kita tidak mampu sabar dengan ucapan orang, berarti masih terlalu besar peluang di dalam diri kita untuk iman tidak dominan. Masih terlalu besar kesempatan di dalam diri kita untuk nafsu yang dominan. Kalau kita tidak mampu sabar, diejek sedikit ngamuk, dihina sedikit ngamuk, dirugikan sedikit ngamuk, diperlakukan sedikit tidak yang dia perlukan, dia sudah tidak enak, dia sudah benci, dia sudah melakukan perang, dia sudah menyatakan konfrontasi dalam segala macam bentuknya, dia sudah membuat pernyataan permusuhan. Pertanda dan isyarat bahwa iman belum dominan di dalam diri kita. Mari kita coba-coba melakukan latihan dan riadah dalam rangka mengecek apa iman dominan. Kalau ada orang berbuat salah, kita latih diri untuk memberikan maaf. Kita coba-coba lempar dia dengan sayang dan cinta, bukan benci dan permusuhan kepada siapapun juga. Kepada mereka yang nyata-nyata merugikan kita, merugikan perjuangan kita, mari kita berkata, dia berbuat begitu karena dia belum mengerti. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia ke Taif. Dia dikeroyok, dia disambut oleh pengerahan anak-anak khusus untuk melempar beliau dengan batu, dan tidak ada orang yang buka jendela dan buka pintu untuk mengundang dia singgah. Padahal kampung itu adalah kampung sanak famili keluarga dekatnya, adalah kampung pelarian terakhir. Sebab di Mekah juga beliau sudah dibenci, istri sudah tidak ada, paman juga sudah pergi, dianggap ke Taif barangkali akan disambut. Okeylah, tidak usahlah menyambut misi perjuangan saya, tapi sambutlah saya sebagai keluarga dekatnya. Ternyata sebaliknya yang beliau temukan, semua orang tutup jendela, semua orang tutup pintu, malah anak dikerahkan khusus untuk melempari beliau dengan batu. Masuk lorong, keluar lorong, itu terus yang beliau temui, lemparan batu dari anak-anak yang dikerahkan khusus untuk itu. Datang malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau. Ya Rasulullah, diapakan ini umat yang sekurang ngajar ini? Famili dan keluarga kamu yang ke kepala batu begini ini, yang tidak tahu budi dan tidak rasa. Bagaimana saya sebagai malaikat penjaga gunung, saya angkat gunung ini, saya ledakkan di kota Taif ini, matian semua nenek sampai cucu. Nabi mengatakan jangan. Kalau bukan dia, mudah-mudahan anaknya. Kalau bukan anaknya, mudah-mudahan cucunya. Paling tidak keturunannya lah yang akan menyambut baik perjuangan saya. Mereka berbuat begitu sebab mereka tidak mengerti apa yang saya buat. Nah, mampukah kira-kira kita bapak majelis yang berbahagia seperti itu? Datang di masjid mau ceramah tidak diberi kesempatan, maka pulalah kita sambil nyumpah-nyumpah, mudah-mudahan sakit perut, mudah-mudahan gebeng kepalanya. Ketua masjid kurang ekor, Imam Bahlul PKI barangkali. Nah, ini apa majelis yang berbahagia? Mana ada jalan di dalam Islam untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu? Belum apa-apa kita sudah lebih jelek daripada orang yang kita benci. Belum apa-apa kita sudah lebih ngarut daripada orang yang kita anggap ngarut. Belum apa-apa kita sudah lebih memenuhi syarat untuk masuk neraka duluan sebelum orang yang kita mau katakan jelek itu. Mari kita sadari bahwa kadang-kadang tindakan kita lebih kafir daripada orang kafir, lebih munafik daripada orang munafik. Akibat daripada apa? Akibat dominannya nafsu di dalam diri kita, akibat kuasanya nafsu di dalam diri kita, akibat tidak berkedudukannya secara tepat dan pasti iman ini di dalam rongga dada kita. Itulah sebabnya di dalam Al-Muzammil ada 6 perintah yang diwajibkan untuk kita laksanakan sebelum turun ke lapangan.
Sebab seolah-olah itu mengatakan percuma dan cerita mati, omong kosong. Kalau kamu turun ke lapangan, berjuang kek namanya, berceramah kek namanya, berperangkah namanya, kalau yang 6 ini belum kau miliki, kamu hanya tunggangi agama itu. Kamu hanya jadikan agama itu sebagai kuda tunggangan saja untuk meraih sekian banyak keuntungan dan kepentingan buat pribadimu, buat golonganmu, buat rumpumu dan buat pihakmu, bukan untuk kafatan linnas. Mari kita jangan lupa bahwa Islam ini adalah kafatan linnas, bukan Islam untuk Islam. Islam untuk umat manusia, Bapak majelis yang berbahagia. Apalagi Islam untuk golongan, sama sekali tidak benar. Islam adalah untuk kafatan linnas, untuk orang Yahudi, untuk komunis, untuk Kristen. Selama mereka belum memaklumi, belum mencicipi menikmati Islam, mereka akan terus-menerus berada di dalam kegelisahan. Mereka akan berada di dalam keresahan dengan macam-macam tindakan yang tidak menguntungkan manusia yang ada di muka bumi ini. Karenanya merupakan satu kewajiban kita untuk memasarkan Islam ini terus-menerus sampai kepada batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai jatah umur yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun kalau orang merintangi, adapun kalau orang menghalangi, orang membenci dan memusuhi kita, itu adalah hukum yang wajar. Itu adalah hal yang wajar, sebab mereka tidak mengerti. Kalau dia sudah maklumi, dia tidak akan melakukan hal itu. Kenapa mereka benci? Banyak kemungkinan. Mungkin cara kita mengenalkan Islam ini penuh dengan pupur dan bedak palsu. Mungkin kita terlalu banyak menambah-nambah atau mengurangi. Mungkin ada yang kita sembunyikan. Dan yang paling penting, barangkali dia tidak melihat bukti pada diri kita. Sebab ibarat penjual jamu, Bapak majelis yang berbahagia, berteriaklah penjual jamu, ini obat gatal yang paling hebat. Sementara si penjualnya kegatalan, tak ketulungan. Mana mungkin ada pembeli yang mau membelinya, Bapak majelis yang berbahagia. Ini adalah obat yang membuat kita berhenti batuk, padahal dia sendiri batuk-batuknya ndak kedengaran lagi suara lain selain daripada batuk. Mana mungkin orang beli? Nah demikianlah kita mengajar orang berenang. Kita sendiri sebagai instruktur tidak pernah lompat memberikan contoh cara berenang. Di atas saja lompat duluan, siapa mau mati? Dan demikianlah Pak majelis. Kenapa orang kadang-kadang tidak tertarik dan terangsang untuk mencicipi Islam? Sebab kita yang membawakan Islam sepertinya juga tidak mencicipinya, sepertinya juga tidak menikmatinya. Lebih gelisah daripada orang, lebih resah daripada orang, lebih banyak permusuhannya, lebih banyak kalimat-kalimat tudingannya, menyalahkan sini, menyalahkan sana, seolah-olah semua orang jelek, semua orang dibenci, semua orang dimusuhi, sehingga seolah-olah dunia untuk dia seorang saja, dan dia sendiri penuh dengan kegelisahan dan keresahan, sementara dia tawarkan Islam. Jangan-jangan orang bertanya, khawatir kalau mereknya saya Islam, tapi isinya ini bukan itu yang dibawakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya konon Nabi senang sekali kalau salat, asyik sekali kalau salat, sampai kadang-kadang lupa bangkit dari sujud. Ini kok lain lagi, malah kalau dia salat sepertinya ditusuk-tusuk duri, kecepatan melulu dan cepat-cepat lompat. Kok beda betul salat yang ditemukan di dalam keterangan hadis dengan salat yang diperlihatkan oleh beliau Al-Mukarram ini? Nah ini tentu orang akan bertanya, orang akan berhitung untuk datang mencicipi Islam ini. Tapi kalau kita mampu memajang Islam, mengenalkan Islam lewat penampilan kita, bahwa begitu asyik kita, begitu bahagia kita, begitu sukses, begitu berhasil usaha dan kerja kita. Kalau orang bertanya, jawabannya cuma satu, beginilah kehebatannya. Kalau kita dapat mematuhi dan mentaati seluruh ajaran Islam, rohani kita jadi tenang, rohani kita jadi bahagia, sehingga kekurangan-kekurangan kebutuhan fisik tertanggulangi dan teratasi dengan sendirinya lewat kepuasan rohani kita, lewat kenyangnya rohani kita, lewat puasnya rohani kita, sehingga kekurangan jasmani tertanggulangi dan teratasi dengan sendirinya. Semoga kita terangsang, semoga kita terpancing lebih dulu untuk berusaha dari sekarang bagaimana merasakan nikmatnya dinamakan zikir, bagaimana merasakan nikmatnya dinamakan salat lail,
dan bagaimana dinamakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernahkah Bapak di dalam salat anda kata bukan karena mempertimbangkan orang di sekitar kita, kepingin rasanya kita teriak begitu keras, sebab seolah-olah memang kita jumpa dengan Allah, dan banyak betul rasanya yang kepingin kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita rasakan hal itu. Ada tuntutan, ada panggilan yang begitu panas di dalam diri kita, sehingga betul-betul apapun rasanya menghalangi kita, kepingin untuk segera bangun, kepingin untuk segera datang buat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ini adalah panggilan batin, ini adalah getaran yang tumbuh dari dalam. Dan begitu takbir, begitu rukuk, begitu sujud, dikala kita diperkenankan untuk memuntahkan apa yang ada di dalam diri kita, kepingin kita berteriak keras rasanya. Banyak betul dosa yang kiranya Allah berkenan memberikan maaf, banyak betul kesulitan yang kiranya Allah memberikan petunjuk. Sebab beginilah hidup, penuh dengan kemelut, dan otak serta jiwa kita tidak mampu mengatasinya tanpa dan bukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tentunya sebelum kita turun ke gelanggang, sebelum kita tampil ke lapangan membawakan dan menyarankan, menawarkan serta memperjuangkan Islam ini, mari sekali lagi kita cek di dalam diri kita, apa sudah ada iman? Apa iman sudah dominan? Apa nafsu sudah tidak berkuasa? Apa setan tidak sudah berkuasa? Apa betul-betul memang sudah ada kerinduan kepada Tuhan? Apa sudah dilaksanakan 6 materi dasar, 6 materi pokok yang ada di dalam surah Muzammil? Bangun sembahyang tengah malam, membaca Al-Quran, zikir, tawakal, sabar, dan hijrah. Membuat garis pemisah yang tegas bahwa saya Islam. Nampak perbedaannya, nampak identitas yang menyolok sebagai seorang muslim, berbeda dengan orang yang belum menyatakan diri sebagai muslim, yang belum menikmati Islam itu sebagaimana mestinya. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, untuk melecut dan mencemeti diri, dapat berlari lebih kencang lagi, mengejar Allah dan mendapatkan Allah, menikmati kasih sayang Allah, sehingga kita pun dapat mempertontonkan, mendemonstrasikan bagaimana bentuk hidup yang sudah puas dengan terpenuhinya kebutuhan rohaninya, liwat dan akibat ketaatannya dan kepatuhannya, melaksanakan seluruh ajaran Islam yang tertera di dalam Al-Quran yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min nasyitika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sarana ala man dalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.